Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliha Sriana Sipampul dengan NIM 0704201037. Semester 6, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Sukriyah MSc. Baik, yang pertama ialah pengertian fiksasi. Apa sih itu fiksasi gitu kan? Fiksasi adalah suatu pemeriksaan fungsi dan kondisi jaringan tubuh yang berkaitan dengan penyakit atau disebut dengan histopatologi. Histopatologi adalah suatu proses pemeriksaan teratur yang dilakukan pada setiap jaringan yang diberikan pada laboratorium patologi anatomik. Pemrosesan jaringan yang baik akan memberikan kualitas produk yang bagus atau memuaskan untuk dinilai oleh ahli patologi. Kualitas suatu produk pemrosesan jaringan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari tahap pemrosesan jaringan. Fiksasi merupakan suatu langkah pertama dalam suatu pemrosesan jaringan, yang merupakan proses yang penting untuk dapat membuat preparat slide histopatologi secara layak. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar fiksasi. Prinsip-prinsip dasar fiksasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, koagulasi, dan yang kedua adalah presipitasi. Yang pertama, koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel fluid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Kemudian yang kedua adalah presipitasi. Secara umum, presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Presipitasi protein adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat penggumpalan yang parsial. Baik, yang selanjutnya adalah mekanisme fiksasi. Secara garis besar, terdapat dua mekanisme yang penting dalam fiksasi kompleks protein, yaitu denaturasi dan cross-linking atau gabungan keduanya. Yang pertama adalah denaturasi. Efek denaturasi paling umum disebabkan oleh dehidran seperti alkohol dan aseton, contohnya adalah larutan karnois dan metakan. Reagen ini mengubah komposisi jaringan dan menstabilkan jaringan dengan menghilangkan ikatan hidrogen pada kelompok tertentu dalam molekul protein seperti ikatan karboksil bebas, hidroksil amino, amido, dan imino dari protein yang menyebabkan perubahan pada struktur tersier protein dengan mendestabilisasi ikatan hidrofobik. Hal ini akan menyebabkan perubahan pada solubilitas protein, di mana protein yang larut dalam air menjadi tidak larut, koagulasi protein, dan penyusutan sel. Yang kedua tadi adalah cross-linking. Larutan fiksatif ini secara kimia bereaksi dengan protein serta komponen sel dan jaringan, di mana suatu ikatan kimia larutan fiksatif diambil dan menjadi bagian dari jaringan dengan cara mengisi dan membentuk cross-link intermolekul atau intramolekul. Zat fiksatif ini adalah senyawa reaktif yang dapat mengikat berbagai komponen kimia di jaringan sehingga sering mempengaruhi komponen pada tempat ia berikatan. Hasil dari ikatan cross-linking ini adalah perubahan konformasi pada struktur protein dan selanjutnya inaktif dari enzim. Selanjutnya adalah tujuan fiksasi. Yang pertama, tujuan fiksasi ini adalah pengerasan sel dan jaringan, di mana efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan makroskopis yang lebih mudah, khususnya jaringan yang lunak seperti otak, usus, dan sebagainya. Yang kedua adalah mencegah kerusakan dan kematian. Untuk mencegah perubahan
postmortem seperti autolisis dan pembusukan. Yang ketiga, menjaga struktur dan komponen kimiawi. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup. Yang keempat itu adalah pemadatan. Dengan adanya reaksi kimiawi dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair atau biasa disebut dengan gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Tujuan yang selanjutnya ialah menempelkan sel. Sel yang difiksasi dapat merekat sempurna ketika difiksasi oleh larutan fiksasi atau dengan fiksasi kering. Fungsi ini digunakan pada apusan sel atau apusan bakteri pada kaca sediaan. Kemudian selanjutnya sebagai efek pewarnaan. Fiksatif tertentu seperti formalin dapat mengintensifkan karakter pewarnaan jaringan terutama ketika diwarnai dengan hematoksilin. Kemudian yang terakhir adalah optikal pewarnaan. Dampak lain dari larutan fiksatif dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan sehingga komponen yang terinfeksi dengan baik lebih mudah untuk divisualisasikan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis fiksasi. Secara umum terdapat dua tipe fiksasi untuk spesimen biologi, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Yang pertama adalah fiksasi secara fisik. Fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah atau cryofixation atau yang sangat tinggi, boiling dan microwave. Fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan. Biasanya itu digunakan untuk pemeriksaan SMERS atau mikroorganisme. Meskipun saat ini fiksasi microwave telah banyak digunakan pada pemeriksaan rutin di laboratorium, berbeda dengan cryofixation yang digunakan pada pewarnaan histokimia tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Yang kedua adalah fiksasi secara kimia. Fiksasi kimia biasanya itu dilakukan dengan merendam jaringan pada jaringan fiksatif atau pada sebagian kecil organ seperti paru dengan memasukkan cairan fiksatif pada sistem vaskular. Fiksasi kimia menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi atau fiksasi non-aditif. Cross-linking membentuk senyawa aditif atau dengan kombinasi keduanya. Fiksatif kimia adalah yang paling umum digunakan untuk sediaan yang dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah di sini ada profil kualitas mikroskopis hati mencit atau musculus preparat dengan ketebalan pemotongan 2 mikrometer, 5 mikrometer, dan 8 mikrometer, di mana pemrosesan jaringan pada setiap tahap memiliki standar untuk setiap prosedur. Salah satu tahap yang sering tidak diperhatikan dengan baik adalah tahap pemotongan. Pada tahap ini banyak kesalahan yang dapat terjadi dalam pemrosesan, menyebabkan banyak kerusakan pada persiapan karena pemotongan yang tidak akurat sehingga mempersulit proses mengamati sediaan dan akan terjadi kesalahan interpretasi hasil. Pemotongan jaringan harus dipotong dengan ketebalan tertentu untuk diproduksi pengamatan mikroskopik representatif menggunakan teknik dan instrumen khusus. Di sini kita bisa lihat ya, ada gambar satu mencit musculus tampak mikroskopis hati dengan ketebalan pemotongan 5 mikrometer, di mana kita lihat keterangannya nukleus dan sitoplasmanya itu jernih, artinya jelas gitu ya. Yang kedua adalah gambar kedua, yaitu hati mencit tampak mikroskopis hati dengan ketebalan potongan 8 mikrometer. Dengan keterangan intinya itu jelas, sitoplasmanya kurang jelas. Dan gambar ketiga yaitu mencit tampak mikroskopis hati dengan ketebalan pemotongan 2 mikrometer. Dengan keterangannya itu nukleus dan sitoplasmanya itu kurang jelas.
Nah, setelah kita amati gitu kan antara pemotongan dengan skala atau ketebalan yang digunakan sebagai standar yaitu 5 mikrometer yang digunakan sebagai indikator dengan ketebalan yang lebih tipis dan lebih tebal yaitu 2 mikrometer dan 8 mikrometer. Selanjutnya adalah pengolahan jaringan yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan preparat mikroskopis yang baik. Pengolahan jaringan yang dimaksud adalah mulai dari fiksasi, dehidrasi, clearing, embedding, blocking, sectioning, mounting, dan labeling. Irisan atau bongkahan jaringan dapat menghasilkan mikroskop yang tidak tepat atau tidak sempurna jika teknik yang digunakan dalam proses pembuatan preparat jaringan histologi juga tidak tepat. Selain itu, perlu memperhatikan usia penggunaan pisau atau kebersihan pisau, karena pisau mikrotom akan kotor mengakibatkan munculnya garis potong pada pita jaringan dan setiap bagian pisau dari satu ujung ke ujung yang lain. Harus digunakan secara seimbang, suhu pemanasan harus dijaga agar tidak terlalu panas. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan perubahan struktur pada jaringan. Baik, di sini pun ada syarat proses fiksasi yang baik. Yang pertama yaitu fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Yang kedua, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Yang ketiga adalah fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosi. Yang keempat adalah fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses fiksasi ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi ion hidrogen atau pH. Fiksasi sebaiknya dilakukan dengan pH netral, sekitar 6-8. Hipoksia pada jaringan dapat menurunkan pH, sehingga harus ada fungsi buffering pada cairan fiksatif untuk mencegah keasaman yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah temperatur fiksasi. Fiksasi untuk mikroskop cahaya secara rutin dilakukan pada suhu kamar, dan ini harus dilanjutkan dengan fiksasi selanjutnya, yaitu pada suhu sampai 45 derajat Celcius selama pengolahan jaringan. Yang ketiga adalah kemampuan penetrasi atau penetration rate dan ketebalan pemotongan. Penetrasi jaringan tergantung pada kemampuan berdifusi dan berat molekul dari setiap cairan fiksatif, di mana formalin dan alkohol mempunyai kemampuan penetrasi terbaik dan glutaraldehid yang terburuk. Yang keempat adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan fiksatif harus disesuaikan sampai ke tingkat terendah mungkin, karena dapat menghambat dalam pembuatan cairan fiksatif tersebut. Konsentrasi terlalu tinggi dapat mempengaruhi jaringan dan menghasilkan artefak serupa dengan panas yang berlebihan. Yang terakhir adalah volume fiksasi. Rasio yang tinggi antara larutan fiksatif dengan jaringan akan memastikan proses fiksasi yang baik. Rasio optimal volume larutan fiksasi dengan jaringan adalah 20:1. Pewarnaan gimsa adalah sebuah teknik noda untuk pemeriksaan mikroskopik yang namanya diambil dari seorang peneliti malaria oleh Gustav Gimsa. Warna gimsa digunakan untuk inspeksi sitogenetika, parasit, dan histofologi, menunjukkan morfologi sel inti dan sitoplasma. Pewarnaan ini sangat mudah dilakukan, murah, dan membutuhkan waktu 25-30 menit untuk proses pewarnaan. Pewarnaan Papa Nikolaou adalah salah satu metode lukisan polikromatik yang kombinasi pewarnaan hematoksilin untuk menodai inti sel dan sitoplasma bagian pewarna lainnya. Fiksasi spesimen sitologi sempurna adalah prasyarat untuk diagnosis sitologi yang benar. Hasil dari fiksasi seperti itu akan memungkinkan pewarnaan menjadi jelas dan tentunya menghasilkan diagnosa yang tepat. Fiksasi pada persiapan sitologi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fiksasi kering, kemudian yang kedua fiksasi lembab, dan yang ketiga fiksasi basah.
Fiksasi basah, pap smear menggunakan fiksasi alkohol yaitu 96%. Dilakukan segera setelah apusan dibuat dan direndam minimal 30 menit. Perlakuan dan cara pembuatan preparat berbeda-beda sesuai dengan sifat dan tipe jaringan yang akan digunakan. Beberapa metode pembuatan preparat antara lain, yang pertama adalah metode oles atau smear method, yaitu suatu tahapan dengan menggunakan selaput film dari substansi suatu spesimen yang berupa cairan maupun bukan cairan yang diletakkan di atas gelas objek atau objek gelas yang bersih, kemudian dilakukan fiksasi, pewarnaan, dan selanjutnya ditutup dengan cover gelas. Metode smear biasanya digunakan untuk pembuatan preparat darah. Kemudian yang kedua adalah metode rentang atau disebut dengan spread method. Metode rentang dilakukan dengan merentangkan jaringan pada objek gelas sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Metode rentang ini umum digunakan untuk mengamati jaringan yang berbentuk selaput. Contohnya seperti selaput penggantung usus. Kemudian yang ketiga adalah metode tekan atau disebut dengan squeeze method. Metode tekan ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang selnya mudah lepas, contohnya seperti tumor seluler. Cara yang dilakukan yaitu dengan menekan potongan jaringan atau organisme kecil secara keseluruhan, sehingga hasilnya berupa sediaan yang tipis agar dapat diamati di bawah mikroskop. Kemudian yang keempat adalah metode supravital. Metode ini dilakukan dengan mengisolasi jaringan hidup. Metode tersebut cenderung mengacu kepada pewarnaan supravital yang dilakukan pada sel atau jaringan hidup. Yang terakhir adalah metode irisan. Metode irisan ini dilakukan dengan menggunakan irisan atau sayatan jaringan yang memiliki ketebalan tertentu dengan tujuan dapat diamati melalui mikroskop dengan jelas. Metode irisan ini memiliki dua cara, yaitu metode irisan dengan tangan dan metode irisan dengan mikrotom. Dalam proses pengirisan, berbeda perlakuan untuk mendapatkan potongan jaringan terdiri dari berbagai metode, yakni metode beku, metode seloidin, metode parafin, dan metode penanaman rangkap. Kemudian yang selanjutnya adalah metode preparasi histologi dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah fiksasi. Fiksasi adalah proses untuk mempertahankan bagian-bagian sel atau jaringan agar tetap berada pada tempatnya serta tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Media yang digunakan untuk fiksasi disebut dengan fiksatif. Kemudian yang kedua adalah dehidrasi. Proses selanjutnya dalam pembuatan preparat adalah dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses yang bertujuan untuk mengeluarkan kandungan air dalam jaringan dengan menggunakan medium tertentu, atau disebut parafin atau zat lainnya yang digunakan untuk membuat blok preparat dapat mengganti atau mengisi tempat air di dalam jaringan atau menyerap masuk ke dalam jaringan. Kemudian yang ketiga adalah penjernihan. Tahapan penjernihan bertujuan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan hasil dehidrasi dan menggantinya dengan cairan yang dapat berikatan dengan parafin. Sisa alkohol yang masih ada dalam jaringan akan menyebabkan parafin tidak dapat masuk sempurna, sehingga jaringan akan sukar dipotong dengan mikrotom. Yang keempat ialah pembenaman. Pembenaman atau infiltration adalah proses penanaman parafin ke dalam jaringan untuk menggantikan larutan penjernih. Larutan penjernih yang tersisa dapat mengkristal dalam jaringan dan membuat jaringan menjadi rapuh saat pemotongan sehingga akan menghasilkan jaringan yang kurang baik. Yang kelima adalah pengecoran. Pengecoran adalah proses pembuatan blok-blok parafin berisi jaringan yang akan dipotong di mikrotom. Pengecoran dilakukan dengan menyusun jaringan yang telah diinfiltrasi dengan menggunakan pinset panas. Jaringan disusun dalam histoflat serta histoflat kertas yang dibuat menyerupai cetakan es batu berbentuk kubus dan diisi sedikit parafin cair. Setelah jaringan selesai disusun, maka parafin cair segera dituangkan hingga menutupi histoflat dan dibiarkan mengeras.
Kemudian yang keenam adalah pengirisan jaringan. Pengirisan jaringan adalah proses pemotongan blok parafin dengan menggunakan alat mikrotom pada ketebalan tertentu. Blok parafin dipotong berbentuk dadu dan dipasangi kayu atau holder untuk menanam organ yang telah diparafin pada proses pemotongan. Tahap selanjutnya adalah penempatan blok pada mikrotom. Kemudian yang ketujuh adalah pewarnaan. Pewarnaan merupakan proses pemberian warna pada pembuatan jaringan yang telah dipotong sehingga warna jaringan menjadi kontras dan mudah dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.